Beberapa hari yang lalu, Muslim di Jerman menang dalam beberapa pengadilan peraturan beberapa kota lah yang lain yang ada di Jerman. Akhirnya Muslim diizinkan untuk mengumandangkan azan karena sebelumnya orang-orang ataupun politisi yang memang memiliki paham kanan ya, yang bisa disebut konservatif, banyak sekali memprotes suara azan ini karena menurut mereka ini saya sebut mengganggu ataupun mereduksi kebebasan beragama di Jerman, karena dianggap bahwa azan itu adalah ajakan ya untuk orang muslim dan tidak sesuai untuk bisa diterima ajakan tersebut oleh agama-agama lain di Jerman. Nah, tapi hal ini menjadi kontroversi dengan kontranya orang-orang di sayap kiri atau bisa disebut orang-orang yang menganut pro demokrasi. Nah, di situ mereka menganggap bahwa emang sebenarnya azan itu adalah suatu bentuk kebebasan beragama di Jerman. Jadi mau itu azan dikumandangkan ataupun tidak, itu adalah kebebasan orang-orang di depan umum untuk bisa beragama. Ya, dan memang hal beragama di negara-negara Eropa itu menjadi suatu hal yang bisa disebut dilematis, karena kebanyakan negara-negara Eropa itu sudah menjadi negara sekuler atau bisa disebut memisahkan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan agama dengan suatu gagasan politik ataupun negara, karena histori yang panjang yang gue udah pernah dijelasin di video sebelumnya tentang gimana Eropa itu memahami dan dimonopoli oleh agama. Nah, di situ memang sekitar tanggal 11 Oktober itu banyak media-media ya di Indonesia mengangkat isu ini gitu, karena sangat seksi gitu di Indonesia, karena identiknya bahwa minoritas di negara-negara non-muslim itu sangat diskriminatif terhadap orang muslim. Istilahnya muslim minoritas itu dizolimi gitu. Sebenarnya orang-orang itu dibatasi gitu pergerakannya di Jerman kayak di Indonesia juga gitu. Tapi bisa dicatat bahwa kekerasan di Jerman itu meningkat hampir 2 kali lipat. Sekitar 900.000 kekerasan ataupun diskriminasi terhadap orang Islam terjadi di tahun 2020 kemarin ya, karena dianggap mungkin masih terjadi stereotip terhadap agama Islam sebagai Islamofobia gitu bentuknya itu. Jadi orang Islam itu emang agak susah untuk bisa beradaptasi di negara-negara berkulit putih ataupun kayak di Amerika dan Eropa. Jadi hampir kayaknya 900 biji kekerasan gitu untuk negara sebesar Jerman yang penduduknya jutaan memang dianggap sedikit, tapi itu merepresentasikan emang bahwa penerimaan orang Islam di negara Jerman itu masih kayak disebut agak susah gitu. Tapi untungnya pemerintah Jerman kayaknya, karena memang sekarang ya Angela Merkel itu kayaknya lebih dekat dengan sayap kiri atau pro demokrasi, jadi lumayan mengakomodasi lah. Mungkin untuk 900 kasus di negara kayak Indonesia itu kecil karena penduduknya ratusan juta gitu. Tapi kalau Jerman masih puluhan juta dan kayaknya perbandingannya lumayan agak nggak seimbang ya. Nah, di situ juga orang-orang Muslim ini menjadi sorotan karena mereka bisa disebut meningkat ya jumlahnya, karena krisis
yang kemarin terjadi antara perang saudara di Syria dan perang melawan ISIS gitu, terus juga kemarin juga Afghanistan ya, yang juga terjadi di beberapa negara-negara Muslim yang masih berkonflik, mungkin kayak Yaman juga. Jadi akhirnya orang-orang di tanah Arab itu mencari suaka ke negara-negara Eropa yang mungkin dianggap lebih terbuka dan lebih aman gitu tanpa konfliknya. Hasilnya banyak sekali imigran yang masuk ke Eropa dan kayaknya nggak terlalu mulus-mulus banget gitu. Gimana penerimaan masyarakat Eropa terhadap Islam, gimana yang terjadi kemarin ya, ada seorang guru yang dibunuh gitu sama itunya, yang sampai presiden Prancis itu dikecam ya oleh masyarakat Islam di seluruh dunia karena statementnya. Nah, di sini kayaknya meskipun di banyak kan orang Islam itu menganggap bahwa perempuan kurang pantas untuk menjadi pemimpin, tapi dilemanya malah suatu negara yang dipimpin oleh wanita ya, yang menerima orang-orang Islam di Eropa gitu dan sangat welcome gitu dan tidak membatasi kuota. Ini menjadi suatu ironi ya, di mana negara yang dipimpin oleh wanita yang mungkin dianggap oleh Muslim tidak pantas, karena kebanyakan orang Muslim menganggap bahwa kebanyakan ya, nggak semua, bahwa wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin, itu malah menjadi tempat orang-orang Muslim itu mencari keamanan ya di negara Eropa yang kebanyakan ada yang menolak ataupun ada yang membatasi orang-orang Muslim untuk masuk dan mencari suaka gitu. Tapi Jerman kayaknya yang paling aktif atau yang paling terbuka terhadap orang-orang Islam ini. Nah, mungkin kalau itu pembahasannya kayaknya bakal lebih panjang ya, karena ironinya itu gimana suatu pemimpin wanita malah menolong orang-orang Muslim gitu, yang di negara Muslim itu tidak dibolehkan gitu. Nah, di sini juga memang jumlah Muslim di Jerman itu akhirnya naik drastis ya, dan emang penerimaannya itu balik lagi kurang mulus. Gimana yang terjadi di Prancis kemarin, gimana Presiden Macron ya dihujat Muslim sedunia gitu, dan ke tragedi gara-gara tragedi guru yang dibunuh ataupun ada yang itulah antara kebencian terhadap agama gitu, dan juga kebebasan beragama. Nah, di sini gue baca jumlahnya itu Muslim yang sekarang itu sekitar 5,3 sampai hingga 5,6 juta ya, lumayan juga ya, dengan populasi sekitar 80 jutaan gitu penduduk Jerman. Sekitar 6 mungkin sampai 7%-an ya penduduk Islam di Indonesia, di Jerman juga itu. Kayaknya lumayan banyak itu. Dan di sini gue juga baca gimana orang-orang di Jerman ini, orang-orang Muslim di Jerman ini didominasi oleh orang-orang Turki awalnya, orang-orang Muslim di Jerman ini. Tapi dengan berdatangannya ya imigran, terutama yang dari Syria ya, karena kemarin banyak banget jumlahnya yang karena krisis dengan melawan ISIS itu dan beberapa perang-perang saudara, menjadi banyak ya jumlahnya. Jadi kayaknya orang-orang Turki di Jerman itu bukan lagi mayoritas Muslim di Jerman gitu. Nah, kenapa sih gue di sini hanya membahas tentang Jerman dan bukan keseluruhan negara Eropa ataupun Uni Eropa? Nah, gue coba bahas dari agak sedikit jauh ya, dari Perang Dunia sekitar ke-1 ya, dimana dulu kan masih ada gitu negara kekhalifahan Ottoman gitu, Utsmani gitu, Turki, dimana di situ menggambarkan kekuatan Islam yang kuat. Nah, yang uniknya itu bahwa di situ tertulis atau tergambar orang-orang Jerman ataupun politik Jerman yang mengajak Muslim ke dalam perang suci katanya, jihad gitu.
untuk bisa menjadi tentara Jerman. Nah gitu. Padahal di sana kan masih ada negara Utsmani gitu, Ottoman. Tapi mungkin kalau dilihat dari fraksinya itu, Ottoman dan Jerman itu satu fraksi gitu untuk bisa melawan negara-negara Eropa. Jadi kayaknya lebih agak make sense juga ya untuk bisa melawan kekuatan Eropa gitu di narasinya. Karena mungkin kalau secara ideologis ya ada gitu tempatnya negara Muslim. Nah di situ akhirnya terbangun masjid pertama gitu sebagai bentuk politik orang-orang Jerman supaya orang-orang Muslim ikut ke perang dunia dan menjadi tentara Jerman. Nah itu sedikit fun fact-nya. Nah itu berkembang sampai beberapa tahun kemudian. Nah emang Jerman ini sih gak bisa dianggap sebelah mata ya di negara Eropa, di mana perang dunia ke-1 dan kedua itu bisa disebut ulah mereka juga itu. Di mana Jerman ingin menjadi negara yang berkuasa gitu di perang dunia 1, di mana perang dunia kedua Hitler membangun Jerman dengan kuat yang akhirnya mendiskriminasi negara lain gitu dengan kefasisannya itu. Dan juga sampai sekarang pun di Uni Eropa Jerman itu bisa diperhitungkan untuk bisa disebut kayak apa ya, kayak ketuanya lah di Eropa, di Uni Eropa gitu, kayak punya taring gitu apa kebijakan-kebijakan kayak krisis politik yang ada di Crimea yang itu terjadi untuk Ukraina ya, pencaplokan Crimea, terus beberapa perang di Timur Tengah juga bahkan mereka ikut campur karena kebanyakan negara Eropa kayak Prancis, Rusia juga ikut perpolitikan yang ada di Timur Tengah. Nah tapi itu pembahasan lain lagi juga ya, bakal panjang banget. Nah emang dengan Angela Merkel ini yang memang sekarang katanya kayak periode terakhirnya karena dia pengen pensiun, karena dengan prestasinya dia selalu terpilih terus beberapa periode ya di Jerman. Nah, dari awal 2000-an gitu sampai sekarang gitu, meskipun cewek kan tapi keren gitu, ibu-ibu tapi bisa ngalahin bapak-bapak yang debat politiknya kayak di TV One mungkin. Nah emang apa ya, politiknya itu kuat banget di Jerman itu. Nah balik lagi ke pembahasannya, sebenarnya Muslim di Jerman ini lebih banyak mendapatkan pembelaan dari sayap kiri ya, itu yang lebih ke demokratis. Namun karena emang negara Eropa negara kulit putih ya, terutama kan ada pernah Nazi nih. Neo-Nazi ini emang agak gimana ya, agak masih membawa spirit Hitler gitu. Gimana kulit putih ataupun etnis pokoknya orang asli Jerman itu harus berkuasa dan gak boleh ada orang-orang lain. Ini biasanya terjadi hanya kepada orang-orang etnis Turki, biasanya paling kuat itu, karena mereka Islam Jerman Turki gitu. Nah sekarang itu lebih meluas karena banyaknya imigran yang masuk ke Jerman gitu. Akhirnya mungkin orang-orang kayak pengungsi imigran di Syria ataupun pengungsi dari Afghanistan mendapatkan diskriminasi. Tapi kayaknya kalau angkanya terus meningkat gini dari tahun 2020 yang cuma kasusnya sekitar 500-an ke 2019 sekitar 500-an ke 2020 sampai 900, padahal itu lagi lockdown, lagi corona, ini mungkin bisa menjadi perhatian khusus juga ya untuk pemerintah Jerman kali. Tapi kayaknya masih normal sih, karena di negara lain itu sampai krisis politik gitu, yang apa yang terjadi di Prancis dan juga apa yang terjadi di Amerika ya, politik Donald Trump kemarin yang anti imigran dan mendiskriminasi orang Muslim juga. Nah kayaknya bakal panjang sih kalau dibahas, harus beberapa video, tapi gue bisa sampaikan intinya bahwa Jerman itu sebenarnya bisa disebut paling bersahabat lah untuk negara-negara barat ya, untuk bisa menerima imigran Islam gitu ya, yang memang di negara Eropanya sendiri, negara Jerman itu adalah negara kedua ya penerimaan Muslim terbesar gitu.
Yang pertama kan Perancis, tapi kan Perancis chaos kemarin. Jadi kayaknya Jerman sih yang masih ini. Cuma bahkan di Perancis di Jerman itu ada kayak balai atau tim untuk pengaduan yang disediakan pemerintah untuk orang-orang Islam yang didiskriminasi gitu, termanage itu. Dan bahkan emang kayak perizinan tentang azan gitu yang sekarang udah dibebasin, yang memang awalnya itu dikontra oleh sayap kanan ya, yang konservatif, yang ya gitulah narasi politik banget gitu, tapi akhirnya bisa dimenangkan oleh orang muslim sekarang yang udah dibebasin untuk melakukan itu, dan dianggap kebebasan beragama di Jerman gitu. Nah ini gue punya fakta-fakta gimana muslim atau kehidupan muslim di Jerman. Yang pertama, Islam itu udah ada ya, kata gue tadi, dari Perang Dunia Pertama, bahkan dari abad 17-an gitu, gimana orang-orang Turki Ottoman itu masuk ke Jerman karena abad 17-an itu emang Ottoman lagi garang-garangnya gitu. Nah ya, fun fact kedua itu secara total ya, yang tadi gue orang secara ininya itu penduduk muslim itu memang mengharapkan mereka mendapatkan suaka gitu, atau imigran-imigran ini mendapatkan penerimaan itu malah dari negara Jerman daripada negara-negara yang lain, karena mungkin yang tadi lebih terbuka pemerintahannya itu, meskipun beberapa masyarakat yang beraliran sayap kanan itu agak berkonflik dengan mereka gitu, bahkan ada diskriminasi di sana. Nah yang ketiga, orang muslim itu udah punya pengaruh di politik Jerman. Sekitar tahun 1994 itu orang-orang muslim itu udah bisa masuk ke parlemen orang Jerman gitu. Jadi kayaknya mungkin di sini tempat untuk memperjuangkan tadi itu kebebasan untuk azan, berkumandang azan, ataupun kebebasan politik, hak-hak yang memang diinginkan oleh muslim-muslim yang ada di Jerman gitu. Nah, yang keempat juga, Jerman ini yang tadi gue sebut tentang Perang Dunia ke-1 itu dianggapnya jihad katanya, mengatasnamakan jihad, perang suci gitu, untuk bisa kayak orang-orang muslim itu membela Jerman gitu, bisa masuk tentara Jerman gitu, karena emang itulah kalian tahu sendiri gitu, emang ekstrim gitu orang-orang Jerman untuk bisa melakukan spirit perang gitu kan di Nazi juga. Nah yang kelima itu, Jerman udah secara langsung memata-matai orang-orang Islam, khususnya yang radikal gitu, dari kejadian WTC atau kejadian itu penabrakan gedung ya, atau yang terjadi di Amerika dulu gitu, yang sampai Amerika menginvasi Afghanistan sebagai sarang teroris gitu. Nah itu kayaknya beberapa fun fact-nya ya. Untuk detailnya, untuk pembahasan detailnya kalian bisa baca-baca di artikel, karena di sini gue membahas muslim yang ada di Jerman itu dengan latar belakang jurnalis dan bukan sebagai agamawan ataupun orang yang memiliki status beragama Islam gitu. Karena tujuan gue bikin video ini bukan sotoy-sotoy, tapi cuma mengajak diskusi dengan latar belakang gue sebagai jurnalis yang menyomot-nyomot gitu artikel-artikel yang ada di internet. Oke teman-teman, yuk kita diskusi dan kasih jejak ke teman-teman, tolong biar video ini, traffic ini bisa terus nyebar gitu di beberapa kalangan muslim yang memang menganggap bahwa diskriminasi terjadi di negara-negara minoritas yang ada muslimnya gitu. Oke teman-teman, bye bye.